Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang kampus? Kali ini saya akan memberikan tips lulus SNMPTN berdasarkan pengalaman dan uh, pengurutan jurusan dan lain-lain. Sebab ingat, ada kampus yang tidak mau diduakan atau kampus yang tidak mau prodinya dipilih di pilihan kedua. Simak videonya setelah intro berikut ini. Nah, pejuang kampus atau teman-teman yang dari tanggal 10 kemarin mulai mendaftar akun LTMPT untuk lulusan 2022, dan saya ucapkan selamat untuk siswa eligible. Kalian akan mendaftar SNMPTN di tanggal 14 Februari. Jadi ada tips dan trik. Nah, jadi selain nilai raport, nilai semester 1 dan semester 2, ada tips yang akan saya berikan berdasarkan sumber dan pengalaman yang saya alami di siswa saya di beberapa tahun terakhir. Ada ternyata kampus yang tidak mau dinomor duakan. Kamu saja tidak mau diduakan, bagaimana dengan kampus? Nah, jadi adik-adik sekalian, saya mau panggil adik-adik apa teman-teman? Jadi adik teman-teman sekalian, yang pertama itu jangan lintas minat. Jadi peluang lolos kalian ketika memilih prodi di luar dari jurusan semasa SMA atau SMK itu akan mendapatkan peluang yang sangat kecil untuk kalian lulus. Apalagi jurusan SMK, biasanya pemilihan jurusan di SNMPTN di tahun 2021 kemarin untuk SMK itu agak terbatas dalam memilih prodi di jalur SNMPTN ini. Begitu juga dengan SMA, ada kampus yang tidak membolehkan untuk memilih jalur yang lintas minat. Jadi alangkah baiknya pikirkan matang-matang jurusan apa yang sesuai dengan minat dan bakat saya, kemudian yang masih berkaitan dengan jurusan saya. Tentunya kalau yang IPA mengambil Saintek dan yang IPS mengambil Sosum. Nah, kalaupun ada yang IPA ingin mengambil Sosum, mungkin pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru yang lain sebagainya. Tapi kalau pendidikan IPA, pendidikan biologi, pendidikan yang masih berbaur dengan jurusan IPA, tentu IPS tidak bisa mengambil jurusan yang Saintek atau prodi yang Saintek, kecuali IPA ingin mengambil pendidikan guru sekolah dasar, itu masih ada kemungkinan besar peluang lulus. Jadi ingat, jangan lintas minat. Boleh kalau kau yakin dan percaya bahwa kau akan lulus. Yang kedua, akreditas sekolah pun penentu, ya ini sangat berpengaruh. Jadi akreditas A itu 10% untuk penentuan kelulusan di kampus, akreditas B 7% dan akreditas C 4%. Bagaimana dengan sekolah yang belum terakreditas? Ya, kita serahkan ke nilai kalian, kemudian jumlah peminat prodi yang kalian minati. Bisa juga jumlah peminat sangat berpengaruh, apalagi kalau nilai kita nilai standar ya di bawah rata-rata lah. Jadi siswa eligible, tentukan pilihanmu. Ya, minimal kamu harus sudah berpikir sejak hari ini, ataupun sejak kamu naik di kelas 3, kira-kira atau jurusan apa yang cocok dengan saya, dengan bakat dan minat saya, kemudian jurusan apa yang Saintek atau jurusan, misalnya saya IPA, jurusan apa yang cocok dengan jurusan sewaktu saya di SMA atau SMK. Kemudian yang ketiga, nah di 2021 itu
domisili menjadi penentu kriteria kelulusan. Jadi domisili menjadi penentu kriteria kelulusan. Di 2021 juga ada sistem yang namanya, mohon maaf, berisik. Jadi di 2021 juga selain domisili ada yang namanya zonasi. Nah, jadi siswa yang mengambil kampus di luar dari domisili tempat kita atau provinsi kita, maka peluang lulusnya sangat kecil. Jadi kalau kau berada di provinsi A dan di situ ada kampus yang bagus, ya oke, di situ saja untuk pilihan pertama. Pilihan kedua terserah adik-adik, terserah kalian untuk menentukan prodi yang akan kalian ambil. Jadi ingat, domisili di tahun 2021 menjadi penentu kriteria kelulusan. Nah, jadi adik-adik, selain tips ini, kalian juga harus banyak-banyak mencari informasi di IG-nya LTMPT, kemudian banyak-banyak mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh LTMPT agar kalian mendapatkan informasi yang terupdate untuk penentuan kelulusan. Karena kalau penentuan siswa eligible itu kan prestasi akademik dan ditambahkan oleh prestasi non-akademik yang diperoleh oleh siswa itu. Jadi ingat, domisili merupakan salah satu penentu kriteria di 2021. Kita belum pasti di 2022 apakah domisili ini menjadi penentu. Karena begini, jadi penentuan kelulusan itu bukan pada pihak LTMPT. LTMPT hanya memfasilitasi dan kampus, rektor atau direktur kampus yang akan menentukan kelulusan kalian. Sekali lagi, penentuan kelulusan SNMPTN itu bukan lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi penentu kelulusan bukan LTMPT, tetapi penentu kelulusan itu adalah direktur atau rektor yang ada di kampus yang kalian tuju. Jadi itu ingat, penentu kelulusan bukan lembaga tes masuk perguruan tinggi. Mereka hanya sebagai fasilitas untuk mengadakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Oke, kita lanjut. Kemudian, ini ada agak-agak berisik. Nah, kemudian, sertifikat prestasi dan nilai raport. Jadi, kalau kalian pernah ikut OSN, O2SN, ataupun kegiatan apapun itu yang berada pada tingkat kabupaten, kota, kemudian tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, silakan di-upload. Jadi pada saat pendaftaran SNMPTN itu ada menu pilihan prestasi, jadi silakan di-upload untuk prestasinya. Jadi kita isi prestasi dan kita upload bukti sertifikat sebagai tambahan nilai agar adik-adik akan lulus di seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Jadi selain nilai raport, selain rentang nilai raport, jadi sertifikat juga sangat menunjang untuk kelulusan adik-adik. Jadi nilai raport itu kemarin saya pelajari di beberapa tahun di siswa saya. Misalnya begini, jadi rentang nilai itu harus meningkat. Jadi kalau di kelas 10 nilai kalian 85 untuk mapel matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia misalnya 80, maka di semester 2 itu harus lebih tinggi dari 80, misalnya 85. Jadi dia harus meningkat, tidak bisa meningkat turun. Nah, tadi sudah bisa ada bayangan bagaimana nilai rapor saya sebetulnya. Nah, namun ini hanya sebagai informasi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak,
saya yakin teman-teman atau kalian punya versi tersendiri untuk menentukan bagaimana saya agar lulus di seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Jadi ingat, SNMPTN ini bergengsi, semua orang berbondong-bondong, semua siswa berbondong-bondong untuk mengikuti ini. Karena kenapa? Yang pertama, gratis. Yang kedua, SNMPTN ini tidak mengikuti tes di kampus, jadi dia hanya dinilai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang paling penting. Jadi, saya pernah ikut sosialisasi di salah satu kampus. Maaf, jadi ada banyak gangguan di jalan sana. Saya di dekat dengan jalan teras. Jadi, alumni ini sangat berpengaruh juga. Saya kemarin sempat ikut 2 tahun lalu sempat ikut sosialisasi dari pihak LTMPT di salah satu kampus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, sebetulnya kalian harus mencari informasi di kampus yang kalian tuju itu, apakah alumni dari sekolah kalian banyak diterima di kampus itu. Yang pertama. Yang kedua, akan ada punishment atau hukuman bagi siswa yang lulus di SNMPTN di tahun kemarin, kemudian dia menolak tidak menerima SNMPTN itu, atau dia tidak melanjutkan pemberkasan dan kuliah di kampus itu. Dampaknya ke siapa? Dampaknya ke sekolah, yaitu adik-adik di lulusan 2022. Nah, jadi kalau di tahun lalu ada alumni kalian yang menolak SNMPTN karena sesuatu dan lain hal, maka ada kemungkinan peluang lulus di kampus itu untuk kalian kecil. Ini saya dapat informasi ini sewaktu sosialisasi oleh LTMPT di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara. Jadi itu beberapa tips. Saya kembalikan lagi ke kalian, percaya diri, berdoa, ya kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingat, penentu kelulusan adalah rektor atau direktur kampus masing-masing. Tetap semangat, salam sukses, saya doakan adik-adik semua sehat selalu dan akan berhasil serta lulus di SNMPTN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.